agama Hikmah Maulid. Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dibawakan oleh Ibu Ustazah Farida Ratnasari. Jadi kepada beliau disilakan. Saya berdiri ya Bu ya. Ibu selain berdiri atau duduk? Berdiri. Saya yakin semua ibu suka berdiri. Semangat sekali kalau berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua sudah dapat semuanya semua Bu? Kok tadi jawab salamnya belum kompak semua? Saya ulang lagi salamnya ya. Biar semangat saya kasih pantun. Pergi ke pasar malam membeli baju. Cantik aja deh. Ulangi lagi ya. Kalau saya berpantun, karena saya perempuan jadi bilangnya cantik ya. Pergi ke pasar malam membeli baju. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan semakin cantik. Jalan-jalan ke Sukarahma. Tidak lupa membeli tomat. Kalau ibu mengaku cinta Nabi Muhammad, mari jawab salam dengan selamat, dengan semangat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada 1000 tapi insya Allah sebagai sejutanya. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di yang insya Allah di tempat yang penuh barokah ini, yaitu dalam rangka acara apa? Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kita semua hadir di sini menjadi langkah kemudahan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita, seseorang yang tidak pernah ke Bogor tapi namanya terlalu tersohor, seseorang yang tidak pernah ke Sukarahma tapi namanya terlalu tersenyum. Betul? Kita selalu semangat dalam doa, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih itu maulid? Apa itu maulid itu? Kelahiran. Jadi bulan maulid ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan apa Bu? Rabiul Awal. Tanggal berapa? Tahun apa? Tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu? Apa Bu? Karena pada itu Mekah itu Ka'bah diserang oleh pasukan gajah, dan saat itu Nabi Muhammad lahir. Ibu kenal dengan Abu Lahab?
kenalnya di mana, Bu? Kenal, Bu? Kenalan dulu, ya. Nah, Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau bahasa Jawanya itu Pak Dini. Nabi Muhammad punya ayah bernama Abdullah. Abdullah punya kakak bernama Abu Lahab. Abu Lahab yang kita kenal adalah orang kafir yang sangat keras kekafirannya. Tapi Abu Lahab ini ketika Nabi Muhammad lahir itu sangat berbahagia. Bahkan untuk merayakan kelahirannya sampai mengundang rakyat di Mekah untuk merayakan. Dan dengan kegembiraannya ini, setiap hari Senin siksa kubur Abu Lahab ini diringankan. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus lebih gembira lagi, ya, memperingati merayakan Maulid Nabi Muhammad. Masya Allah, dari saya lihat, ya, ibu-ibu, Masya Allah, semangatnya luar biasa, ya. Ibu kepala desa, kalau tadi ibu kepala desa bilang kalau melihat saya ingin jadi ustazah, kalau saya melihat ibu rasanya ingin berpanik. Mulai dari masih pantun, ya. Burung batik tinggal di rumah. Di kepala desa yang cantik, insya Allah bidadari surga. Masya Allah, yang saya muliakan juga ibu-ibu, Masya Allah, yang suaranya bagus sekali, ya, ketika bersolawat dan juga semangat, ya, dalam memukul, ya, alat qasidah tadi. Meskipun ada yang belum punya, ya, mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya untuk bisa memiliki lebarannya, ya. Nah, saya mau kasih pantunnya untuk ibu-ibu ini. Burung dara terbang ke angkasa. Ibu-ibu yang suaranya merdu dan semangat tadi, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Pantun aja di masa sana. Sebelum saya memulai, ya, saya mau tanya, Bu, saya dikasih waktu berapa menit? 1 jam, Masya Allah, luar biasa, ya. Wah, 1 jam. 1 jam, Masya Allah. Ibu mau yang panjang tapi nggak masuk semua atau pendek masuk semua? Pendek masuk semua ceramahnya, Bu, ya. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Maulid ini, marilah kita jadikan bulan ini sebagai bulan untuk lebih mendekatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu dulu kalau didekatin suami, calon suami kita senang nggak? Biasanya kalau didekatin itu seperti apa, Bu? Malu-malu, ya? Malu-maluin. Dekat itu biasanya tanda cinta nggak? Cinta. Orang laki-laki kalau mendekati perempuan biasanya ada rasa cinta. Begitu pula kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, maka yang harus tumbuh di dalam hati kita adalah cinta. Tapi cinta, ibu cinta nggak pada Nabi Muhammad? Cinta, apa cinta? Cinta aja apa cinta banget? Betul, Bu. Masya Allah. Cinta ini tidak cukup hanya dengan ucapan. Kalau suami ibu bilang cinta, Bu, aku cinta banget sama ibu. Senang, Bu. Tapi nggak dikasih nafkah. Mau nggak? Itu tanda cinta nggak? Enggak, ya. Jadi cinta selain ucapan lisan harus dengan hati dan perbuatan, ya. Ada ciri-ciri 3 ciri-ciri
Allah Nabi Muhammad akan mengakui kita sebagai umatnya. Mau tahu belum? Baik. Ciri yang pertama adalah ittiba. Ya, bukan tidak, tapi ittiba. Apa yang tidak? Mengikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasulnya bukan malam Jumat saja ya Bu. Sunnah Rasul itu adalah keseharian, tingkah laku, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kenal dengan Umar bin Khattab? Kenal di mana? Dalam sejarah ya Bu ya. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah ya Rasulullah setelah meninggal. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang paling menyerupai Rasulullah dari tingkah laku, dari ucapan, bahkan dari berpakaian, itu semuanya mengikuti sunnah Rasul. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bu, Ibu kalau bangun tidur main HP dulu atau berdoa dulu? Berdoa. Aku HP dulu. Nonton drama Bu. Ya. Jadi salah satu yang contoh adalah ketika contoh satu saja. Kalau disebutkan banyak waktunya nggak cukup 1 jam ya. Salah satu aja ya. Sebelum tidur adalah membaca doa. Ada 4 amalan ya yang jika dikerjakan kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, aku ajarkan amalan kepadamu yang mana kalau amalan ini dikerjakan selain mendapat ampunan Allah, maka Allah akan lapangkan rezekinya. Ibu mau rezekinya dilancarkan dan juga dilunaskan hutangnya. Nah, ini yang amin kayaknya hutangnya banyak sekali ya. Insya Allah ya Bu, mau apa Bu? Ya, yang pertama amalan
yang dikatakan Rasulullah disampaikan kepada Aisyah amankan sebelum tidur. Insya Allah rezeki kita akan lancar, hutang kita akan lunas ya. Tapi jangan cuma setelah ceramah membacanya aja. Ini setelah ceramah tadi Ustazah dari menyampaikan, besoknya lagi lupa ya. Istiqomah ya. Itu yang dilakukan Umar bin Khattab ya, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi sampai ketika kita menyampaikan sunnah Rasul, kita menyampaikan, kan aku manusia, bukan nabi. Nah, nabi itu adalah teladan, ya. Buat apa ayat itu diturunkan kalau kita masih belum? Aku bukan nabi, ya. Tidak bisa mengikuti nabi. Nabi Muhammad juga seorang manusia. Sama ketika kita bersolawat, kata Pak Bupal Desa tadi, jangan hanya karena senang ya, tapi kita mengharap ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Siapa di sini? Ya cuma maunya seragam aja. Insya Allah nggak ada di sini ya. Sebelah sana insya Allah ya. Yang pertama ciri cinta pada Rasulullah. Ciri yang kedua adalah mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri. Apa tuh? Mencintai Nabi melebihi dirinya sendiri. Bro, ibu kalau ada anak ibu sakit-sakitan, kasihan ya. Bahkan ada seorang ibu yang rela, mending saya sakit nak daripada kamu, ya. Itulah cinta ibu kepada anak, melebihi cinta diri sendiri, ya. Begitu kepada Rasulullah, ya, harus melebihi cinta dari diri sendiri. Sahabat, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Ibu kenal ya, Bu, ya? Kenal nggak? Kenalan dulu, ya, lewat sejarah. Abu Bakar adalah sahabat Nabi dan juga mertua Nabi Muhammad, ya. Beliau adalah ayah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika, ya, orang kafir Quraisy berniat, ya, menegakkan buat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril datang menyampaikan berita itu dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sekaranglah waktunya hijrah. Jadi hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa yang menemani? Tadi siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di dalam perjalanan, ya, karena lelah, kemudian Abu Bakar dan Nabi Muhammad beristirahat di Gua Thur. Gua apa, Bu? Gua Thur adalah, ya, di mana bukitnya itu yang paling tinggi, Bu, di Mekah, ya. Yang pernah umroh haji insya Allah tahu ya, Bu, ya. Nah, biasanya pasti ke sana ya, Bu, ya. Nah, pasti ke sana itu. Di salah satu bukit itu ada sebuah gua yang namanya Gua Thur, ya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar ingin beristirahat di situ. Nah, sebelum masuk ke gua, Abu Bakar menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, jangan masuk dulu sebelum saya masuk. Ya. Karena apa? Abu Bakar ini takut, ya, ada hewan yang berbahaya di dalam gua. Ya. Makanya saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, dia lebih baik yang disakiti dulu daripada Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua
masuk ke dalam gua. Nah, ada satu lubang yang tidak bisa ditutup. Dan Abu Bakar mengatakan nanti akan saya tutup dengan kaki saya. Kemudian Rasulullah pun tertidur ya di pangkuan Abu Bakar. Kemudian kaki yang untuk menutupi lubang tadi ada ular berbisa. Dalam riwayat lain ada kalajengking sehingga menggigit kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi karena saking cinta beliau menahan sakitnya. Menahan sakitnya karena tidak ingin Rasulullah bangun. Tapi setelah Abu Bakar juga seorang manusia, saking nahan kaki ya sakitnya tadi, Abu Bakar pun menangis hingga air mata jatuh kepada wajah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bangun dan mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, kaki saya digigit ular berbisa. Seketika itu, kemudian lewat kudanya yang berkah, kaki Abu Bakar pun diusap dengan mudahnya dan alhamdulillah sembuh, masya Allah. Jadi kita ketika sakit boleh berselawat kepada Nabi, kemudian ditiupkan ke tangannya, diusapkan pada yang sakit, masya Allah. Itulah istilah kita ya, abad Abu Bakar ya pada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua ya bisa mencintai Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Yang tadi saya lihat ya telur ini ya, masya Allah, ini begadang berapa hari Bu? Ya, bikin ini ya, insya Allah mudah-mudahan ya dengan niat cinta pada Rasulullah ya, begadangnya ibu-ibu membuat pohon telur ini, mudah-mudahan Allah berikan pahala yang melimpah dan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ibu ingin hutangnya lunas? Siapa di sini yang ingin hutangnya lunas? Ingin lancar rezekinya? Ya. Salah satu amalan wasilah adalah bersolawat kepada Rasulullah. Kalau umat ulama terdahulu ya, itu sholawatnya minimal 1000 kali ya, itu di hari biasa. Kalau hari Jumat ditambah lagi menjadi 10.000. Makanya ulama-ulama dahulu kerjanya gak keras tapi rezekinya melimpah. Bahkan rezeki itu datang sendiri ya, tapi niat kita bersolawat tetap kepada Rasulullah ya. Doanya kita lewat wasilah ingin dilapangkan rezekinya, dilunaskan hutangnya ya. Saya ingin ngajak ibu-ibu bersolawat. Dari rasanya bersolawat, saya ingin bersolawat ya. Baru bersama-sama ya Bu ya. Boleh dihadirkan ibu, biar semangat ya, kita bersolawat bersama-sama ya. Nah, Rasulullah bersabda, "Ma shalla alaihi salatan, sallallahu alaihi biha asyran." Ya, barang siapa bersolawat kepadaku satu, maka Allah balas dengan 10 kali lipat. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya sholli wa sallim
datang dari Raja Turki Sultan Abdul Hamid II. Ibu kenal? Belum kenal ya? Beliau adalah raja, tapi gemar bersolawat kepada Rasulullah, bahkan di tengah sibuknya ya menjabat sebagai raja. Ya, kalau raja aja lagi bersolawat, apalagi ibu kepala desa kecil ya Bang ya. Nah, kalau tadi ibu bahasa bilang belum sempat turun ya karena kesibukan ya, ternyata ada hikmah dari efisiensi anggaran. Jadi ibu kepala desa bisa turun ya Bang ya. Alhamdulillah. Jadi ada pedagang ya yang bernama Faisal, terlilit hutang yang sangat berat ya. Kemudian dia hampir berputus asa, tapi dia ingat ya kepada Rasulullah SAW. Setiap malam beliau berselawat kepada Nabi ya, meminta meminta syafaat Rasulullah SAW ya. Kemudian di malam ketujuh ketika Faisal ini tertidur, beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Kemudian berpesan kepada Faisal, wahai Faisal, datanglah kepada Sultan Abdul Hamid, sampaikan kepada Hamidku katanya, dan sampaikan hajat urusanmu kepada Hamidku tadi. Kemudian Faisal ini pun datang kepada Sultan tadi. Kemudian berkata, ada hajat apa wahai kau ya pedagang tadi? Wahai Sultan, saya bermimpi dan akan menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Apa? Kemudian menyampaikan, wahai Faisal, sampaikan kepada Hamidku bahwa semalam dia lupa bersolawat kepadaku. Masya Allah. Sultan pun tadi mengatakan, sampai ke apa tadi pesan Rasulullah? Wahai Faisal, sampaikan kepada Hamidku. Masya Allah. Rasulullah sampai ya mengatakan Hamidku ya. Bagaimana kalau kita misalnya kepala desaku yang cantik, Masya Allah ya, semalam lupa bersolawat kepadamu. Masya Allah. Sultan pun tadi menangis ya karena lupa bersolawat kepada Rasulullah. Sering bersolawat kemudian lupa sampai ditegur oleh Rasulullah ya. Kemudian saat cintanya Abdul Hamid ini kepada Rasulullah, kemudian Sultan Hamid memberikan sekantong emas kepada Faisal tadi. Masya Allah. Jadi apa hikmahnya Bu? Yang pertama, dengan sholawat Allah akan memudahkan urusan kita ya. Yang kedua, sesibuk apapun kita, jangan pernah melupakan bersolawat kepada Nabi. Jangan sholawat ketika di bulan Maulid jangan bersolawat ketika diundang di Ba'an aja. Sudah siap Bu? Baik ya, alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Sudah 1 jam Bu. Kalau ada seluruh di ladang, bolehlah kita menumpang lagi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah saya dipanggil lagi. Baik ibu-ibu, Insya Allah demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tidak hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak hanya didengarkan tapi juga diamalkan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, kelak kita ya dianggap Rasulullah menjadi umat dan menjadi mendapat syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Demikian dari
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.